Saya tidak muluk-muluk dalam konteks kali ini, tapi saya mau menunjukkan beberapa video-video di dalam tanggapan terhadap posisi RP yang merilis mengenai pemimpin yang terkorup di beberapa negara. Salah satunya itu pemimpin terkorup itu adalah Bapak mantan Presiden Joko Widodo. Saya ingin kita simak tanggapan-tanggapan dari beberapa video di dalam slide berikut ini. Kita cek videonya, guys. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu, Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat. Nah, Bapak Joko Widodo meminta supaya data mengenai pemimpin terkorup yang dipublis oleh OCCRP itu harus dibuktikan supaya jelas dan tidak semacam muatannya itu framing belaka untuk menyudutkan Bapak mantan Presiden kita Joko Widodo. Daripada kita menuduh sana menuduh sini, kita mengata-ngatai bahwa Joko Widodo mantan presiden kita adalah pemimpin terkorup di dunia. Ya. Jadi saya rasa posisi RP bisa menjadi satu kendaraan yang sengaja dipakai juga untuk bisa menyudutkan dan juga menjelek-jelekin Bapak Joko Widodo. Ya, kita lanjut di dalam slide video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah lama saya tidak konten ya karena sibuk. Kali ini saya akan bahas tentang OCCRP yang banyak diminta oleh teman-teman saya. Katanya saya suruh bahas. Ya sudah, saya bahas. OCCRP ini adalah organisasi yang memblow up berita-berita korupsi di negara-negara dunia. Ya. Tapi berbayar. Bin ajaib, guys. Kalau kamu mau berita korupsi di negara kamu di blow up, maka kamu harus donasi dulu ke OCCRP ini. Ya. Jadi OCCRP ini sebulan itu bisa menerima donasi sekitar puluhan juta rupiah. Ya. Menjelasnya saya kurang tahu ya, bukan puluhan juta rupiah. Dan dia sekarang sudah punya dana dari donasi-donasi itu, dari donatur-donatur itu sekitar 16 juta dolar. Gila ya. Hanya dari memblow up berita-berita korupsi di dunia, dari orang yang mendonasikan uangnya itu, maka dia sudah punya kekayaan ya, yang segitu banyak. Ya. Posisi RP. Nah kita tahu karena kredibilitasnya dia berbayar. Bagian juga data yang dikasihnya amburadul dan kacau balau. Parah. Artinya apa? Ketika dia menyiarkan berita, maka berita tersebut adalah berita bayaran. Jadi dia ini buzzer sebenarnya ya, wartawan buzzer ya, yang membuat sebuah asosiasi. Ya, cuma dia pintar, dia jadikan bisnis. Dia jadikan bisnis nih, buzzer ini dijadikan bisnis. Kalau di Indonesia itu PDIP punya buzzer-buzzer gitu, menyebarkan berita-berita hoax, dibayar, tapi dia hanya mengeluarkan uang untuk membayar buzzer-buzzer. Ya bisnisnya di situ, PDIP jadi punya kredibilitas dari para buzzer ini kan begitu. Nah kalau ini dibisnisin, lo kalau mau gue siarin berita-berita korupsi di negara lo, tanpa gue cantumin sumber informasinya, lo bayar dulu, donasi dulu sama gue. Nanti gue sebarin. Termasuk berita Bapak Jokowi masuk sebagai finalis presiden terkorup ini berdasarkan dari voting. Dari voting ya, berdasarkan voting. Kita tahu yang melakukan voting ini ya anak-anak Banteng, anak-anak Abah. Voting Pak Jokowi katanya terkorup. Tapi Pak Jokowi masuk finalis saja. Masuk finalis artinya apa?
bukan presiden terkorup di dunia, hanya finalis. Dan kalian tahu 2014 Putin pun masuk sebagai presiden terkorup, finalis juga. Kemudian presiden Turki Erdogan itu juga Gimana masuk menurut sebagai presiden tanggapan terkorup. kalian, guys? Pernah masuk Coba ya. berikan komentar di kolom Itu komentar berdasarkan video voting. ini ya. Jadi kalian nggak usah galau ya. Ini tuh OCCRP itu menurut saya asosiasi apa nggak jelas. Karena berbayar, isinya buzzer. Ya, kalaupun mereka membuat nominasi presiden terkorup itu berdasarkan voting, sekali lagi voting. Jadi kalau ada seseorang yang tidak disukai di sebuah negara, presiden India aja masuk, presiden India, ya kan? Kemudian presiden Suriah masuk. Karena apa? Memang ini ada orang-orang yang menginginkan nama-nama tersebut dicitrakan buruk di dunia gitu. Ya, jadi ada seseorang yang mengeluarkan dana untuk menyebarkan, untuk membuat begitulah. Gini ya teman-teman, apa yang dihasilkan oleh OCCRP ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hasilnya sentimen para voters, sentimen, ya, bukan sesuai data dan fakta. Jadi tidak usah dikhawatirkan, ya, tenang aja. Presiden Putin juga santai, pernah masuk nominasi finalis presiden terkorup dunia di 2014, santai. Presiden Erdogan santai, semuanya pada santai karena emang organisasi berbayar sekelas buzzer. Cuma ini buzzer dunia gitu. Isinya para wartawan, mantan-mantan wartawan yang nggak ada kerjaan. Jadi kayaknya tidak perlu diambil. Media macam Ya, karena apa? Yang posisi berhak RP menghukum aja pun seseorang korupsi juga itu tidak adalah beritanya negara. macam komedi. Kalau memang Pak Jokowi terbukti korupsi, Lawak-lawak. tangkap aja. Emang saya pencinta Pak Jokowi menghalang-halangi? Tidak. Silakan kalau ada Parah bukti, sih, tangkap. parah. Keluarganya ada korupsi atau KKN, tangkap aja semua. Ya, nggak usah ragu-ragu. Tapi kan selama ini kalian menyebarkan hoax saja, isu untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kalian tidak punya bukti apapun selain hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Silakan saja kalau kalian punya data, punya fakta, tangkap dong. Oh, Pak Jokowi kuat, gimana kuat? Kuat dari mana? Orang kalian bilang pelongo-pelongo gak punya ijazah kok kuat. Kalian aja bisa menuduhnya, bisa menghinanya. Kuat dari mana? Jadi nggak usah kalian itu membenci khususnya ya, bahagia dengan berita yang disebarkan oleh OCCRP. Karena itu adalah media buzzer internasional, isinya wartawan. Seperti wartawan Tempo, buzzer semua itu. Dia minta bayaran supaya bisa membagus-baguskan Pak Jokowi. Tempo, masih ingat kan? Nah, itu. Mirip-mirip sama OCCRP. Cuma OCCRP itu khusus untuk berita korupsi. Ya. Siapa awal pertama yang menyebarkan hasil dari OCCRP ini? CNN. CNN tahu kan? Media asing itu, ya. Kemudian dihapus beritanya, berita online tentang OCCRP Pak Jokowi masuk ke nominasi finalis terkorup itu dihapus. Kemudian disebarkan oleh media-media mainstream yang ada di Indonesia, oleh Tribun, Kompas, Tempo termasuk. Dimakan itu berita itu, disebarkan, booming. Akhirnya OCCRP jadinya top. Ikut ngetop nih di Indonesia OCCRP. Jadi banyak orang yang baca nih websitenya OCCRP, termasuk saya. Saya baca, oh ternyata cuman organisasi ecek-ecek menurut saya, walaupun anggotanya di seluruh dunia, tapi menurut saya itu adalah organisasi yang menyebarkan berita-berita nggak jelas. Karena apa? Karena sumbernya dari orang-orang yang anonimus. OCCRP ini bisa memblow up berita dari saya. Misalkan saya daftar, saya donasi, saya beritakan aja berita hoax yang ada di Indonesia. Pak Jokowi mengambil uang negara sekian triliun setiap bulan gitu, hoax gitu ya. Saya bayar donasi. Nah, nama saya ini tidak dicantumkan. Itu OCCRP. Jadi dia menyebarkan berita itu. Ya, karena di Indonesia ini kan adili Jokowi itu sengaja dibuat dulu beritanya, framing itu tuh. Adili Jokowi, Jokowi merusak konstitusi. Itu di framing. Nah, ketika mereka melaporkan ke OCCRP maka ditanggapi. Karena ada berita yang mendukung itu. Yang tadi itu ya. Demikian, terima kasih. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Mainan buzzer-buzzer ini sudah kelas internasional. Jadi OCCRP ini gara-gara ulah dari para buzzer sehingga ya merusak kredibilitasnya. Parah sih ini, parah. Ya udah, kita simak dan lanjut video berikut ini. Gini bos, aneh kasih tahu. OCCRP nggak bisa dibandingin dengan seorang Jokowi. Ya, makanya saya bilang mereka itu sampah. Buang ke tempat sampah, nggak ada gunanya. Mau ngapain memperdebatkan? Saya mau tanya ente,
siapa yang menjaga kita saat COVID-19? OCCRP? Apaan? Kita tahu Bapak Jokowi yang melindungi kita. Alhamdulillah, puji Tuhan, selamat kita. Siapa yang bangun infrastruktur pelabuhan, airport? OCCRP? Pret. Pak Jokowi, pemerintahan Bapak Jokowi 10 tahun, mereka lah yang membangun. Bukan OCCRP. Jadi saya katakan, jangan diperdebatkan. Kenapa? Karena ada bagian dari bangsa ini, entah itu partai, entah itu perorangan yang sakit hati, dia kasih data-data palsu ke OCCRP, kemudian merilis berita dan menjadi viral di negeri ini. Buat saya itu sampah. Kenapa? Nggak ada artinya. Anda tiru itu Mahathir Muhammad itu di Malaysia. Lembaga yang paling hebat. IMF, Anda bisa bayangkan? International Monetary Funding yang bisa membiayai negara. Dia bilang, go to hell IMF. Malaysia jadi hebat karena tidak mengandalkan IMF. Kita ini bangsa yang masih, mohon maaf, yang masih percaya begitu-begituan, yang masih percaya OCCRP. Very stupid you Bagian guys. juga data yang dikasihnya amburadul dan kacau Kita balau. harus punya kepribadian nasionalistis, Parah. kebangsaan. Siapa selama 10 tahun ini yang membangun bangsa ini menjadi hebat hari ini? Pak Joko Widodo. Bukan OCCRP. Oleh sebab itu saya katakan mereka itu sampah. Jadi kalau ada yang melapor, yang memberitahu bahwa bapakmu itu korupsi, siapa yang kasih tahu bapakmu korupsi? Itu loh, ada bule tadi liwat. Dia lihat, bicara sama tetanggamu. Masa kamu percaya? Lah yang kasih kamu tinggal di rumah sampai hari ini siapa? Bapakmu. Yang kasih kamu makan siapa? Bapakmu. Yang sekolahin kamu siapa? Bapakmu. Yang beliin kamu motor siapa? Bapakmu. Masa kamu nggak percaya? Masa kamu lebih percaya sama orang bule itu yang barusan liwat? Ketimbang bapakmu yang kasih kamu fasilitas? Disitulah kita berpikir sebagai anak bangsa yang cerdas. Makanya saya memotivasi masyarakat jangan terombang-ambing. Hari ini kita lihat banyak yang galau. Karena sebentar banyak yang ditangkap. Ada nenek-nenek lagi sakit hati. Sama kelompoknya lagi cari jalan bagaimana nama Bapak Joko Widodo ini supaya jatuh. Jangan terlalu moncor menjadi legenda hidup bagi bangsa ini. Ada orang lagi sakit hati sedang mau mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo. Masa kita kagak ngerti? Masa kita kagak paham? Saya makan nasi, Anda kan makan nasi. Saya makan ikan, kan Anda makan ikan. Kita lihat dengan fakta. Anda pergi ke sana di provinsi-provinsi, Anda tanya masyarakat, kenal OCCRP? Enggak. Kenal Bapak Joko Widodo? Iya, kenal. Karena provinsi kami dia yang bangun. Hanya orang-orang yang, maaf ngomong, pinter keblinger aja yang di kota-kota. Oh bos, hati-hati bos, itu lembaga kredibel bukan kaleng-kaleng. Saya bilang itu kaleng
kerupuk sudah saya buang tuh sampah. Kita harus punya kepribadian bangsa Indonesia. Tidak bisa satupun orang asing yang mencoba mengulik-ngulik bangsa kita. Kita harus sepakat bahwa bangsa ini harus maju. Ya, apa karena dijajah kelamaan oleh Belanda sampai 350 tahun. Jadi otak kita jadi bodoh, diadu domba terus. Hari ini masyarakat harus pintar. Kita fokus pada pembangunan masa depan bangsa ini yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Prabowo Gibran. Ya, segala isu negatif segala macam sudah. Hari ini kita mau bekerja. Sama saya juga. Saya sedang mempersiapkan masa depan buat anak, cucu saya. Ya, saya membangun kesehatan saya tiap hari. Saya melihat masa depan. OCCRP go to hell. Gitu ngomongnya. Joko Widodo mantap. Ya. Bapak Joko Widodo itu tidak alergi dengan berita-berita semacam itu. Tetapi kalau misalkan ada data yang kuat dan valid yang tak terbantahkan, ya silakan diproses saja. Daripada kita saling mengadu domba dan juga mengata-ngatai ya Bapak Joko Widodo dengan yang tidak-tidak, tetapi kita tidak punya acuan yang kuat untuk bisa menyimpulkan bahwa Bapak Joko Widodo itu adalah sebagai seorang pemimpin terkorup di dunia. Rilis Jokowi Version of the Year, versi OCCRP hilang dari situs resmi. OCCRP yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka occrp.org. Masa sih sekelas media internasional bisa menghapus berita? Saya coba cek dulu di situsnya. Bahkan saya ngetik Jokowi saja namanya tidak muncul tuh di situs ini. Hei Ocrep, coba jelaskan. Jangan bikin anak-anak Abah dan anak-anak Banteng kecewa. Masa bahagianya cuma sehari 2 hari kemarin, sekarang gak ada gorengan lagi. Masa mereka mau menggoreng sekelas media internasional yang dipercayai 5 benua bisa diintervensi? Ya, jadi kita masuk pada akhir dari video ini. Saya ingin kita lebih bijak untuk melihat setiap pemberitaan dari banyak media apapun. Ya, sorry ini tiba-tiba mati lampu. Jadi sekali lagi saya tekankan supaya kita bijak untuk menyikapi setiap pemberitaan yang dari media-media yang besar, yang manapun. Kita harus bisa mengunyah dulu informasinya, jangan langsung ditelan, karena itu akan membahayakan dan juga merugikan diri kita sendiri. Ya, kita sudah ambil contoh dari pelajaran perihal OCCRP ketika mereka mempublis bahwa Bapak Joko Widodo sebagai presiden terkorup di tahun 2024 kemarin, akhirnya mereka menghapus kembali berita tersebut. Agak lain gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini menjadi komedi yang numpang lalu untuk kita tertawakan. Oke, saya rasa itu. Terima kasih semua sahabat Drone Insight sudah menonton video ini sampai selesai.